Oh man, you need some headphones, bro. Teman-teman, alhamdulillah saya udah selesai menyelesaikan untuk mengajar mahasiswa manajemen lalu lintas. Tahu nggak? Saya cerita dari ke teman-teman ke mahasiswa bahwa saya itu udah kena mental ngajar lalu lintas karena saya udah puluhan tahun ngajar lalu lintas, tapi lalu lintas kita makin semrawut. Jadi saya minta masukan daripada para mahasiswi, kira-kira bagaimana memperbaiki kondisi lalu lintas kita. Kita dengerin ya. Setelah itu teman-teman tolong komentar di video ini. Kira-kira bagaimana masukannya untuk memperbaiki lalu lintas kita, gitu teman-teman ya. Saya terima kasih setelah ini saya diundang sama Pak Rektor untuk ngajar S2. Jadi saya nanti berikutnya bukan ngajar S1 lagi, tapi saya ngajar S1 sama ngajar S2. Terima kasih teman-teman. Awesome. Mas, menurut Mas, kira-kira apa sih masalahnya yang membuat kita itu masyarakat susah sekali untuk taat aturan? Kenapa Mas? Kalau menurut saya karena udah kebiasaan dari masyarakatnya sih Pak. Karena kan kalau misalkan dari dulunya emang udah terbiasa, sebelum ada aturan itu sudah terbiasa untuk seperti itu ya, kesininya akan tetap mengikuti kebiasaan Pak. Jadi kebiasaan turun-menurun gitu ya? Iya Pak. Begitu? Iya Pak. Mas, menurut Mas gimana? Mungkin karena banyak yang nembak kali ya Pak SIM-nya. Hah? SIM-nya banyak yang nembak kali. Nembak? SIM-nya nembak terus? Itu kan karena kalau misalnya SIM nembak kan berarti dia cuma tahu cara mengendari aja kan, tapi dia nggak tahu aturan untuk lalu lintasnya, dia nggak tahu gimana. Yang paling sering itu kayaknya spion tuh Pak. Saya sering banget kena senggol depan gara-gara orang langsung ambil belok aja gitu. Sen kiri belok kanan juga ada tuh. Jadi karena nembak, tapi nembak itu oknum loh Mas. Berarti balik lagi ke manusia kitanya Pak. Ke manusianya. Oke. Menurut Neng? Aduh, kalau menurut saya itu Iya, berdasarkan gimana? dari sifat masyarakat Indonesia sendiri sih Pak. Karena kita tuh kebiasaan sukanya yang instan. Jadi kalau misalnya kita mau di jalan, maunya ya udah cepet, urusan saya mah urusan saya, urusan kamu. Mau melanggar kayak mau apa itu terserah. Kebanyakan sih seperti itu, termasuk saya sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi sukanya yang instan. Bener. Oh. Jadi harusnya belok, tapi dia maunya bundaran nih, harusnya kan kalau mau kesini muter dulu, tapi dia karena mau kesini, yaudah langsung belok aja. Gitu. Karena instan. Bener. Oke. Menurut Neng? Kalau menurut saya sih Pak, karena nggak ada yang ngelihat ya Pak. Nggak ada yang lihat. Iya, nggak ada yang Kan ngeliat. ada polisi. Nah, kalau misalnya nggak ada polisi kan bisa aja masyarakat itu menilang kayak, wah ini nggak ada polisi nih, kesempatan nih bisa nilang. Termasuk saya juga sih Pak. Misalnya saya. Jadi karena nggak ada yang lihat. Iya, karena nggak ada yang ngelihat. Karena Dan nggak ada yang suka lihat. melihat orang lain menerobos, jadi kita kayak pengen ikut gitu. Ih, saya harus kesana dalam waktu cepat, jadi udah, Ke bawah-bawah. iya ke bawah-bawah gitu. Tapi kan kalau masalah belum nggak ada yang lihat, sekarang itu semua tuh pakai CCTV loh, hampir semua ruas jalan. Iya. Jadi ada yang lihat itu. Terus? Tapi kan Pak, sadar diri juga sih Pak. Kesadaran. Ya, kesadaran diri juga. Jadi balik lagi ke masyarakatnya bisa taat aturan apa enggak dari diri kita sendiri. Jadi kesadarannya harus dari diri sendiri. Oke. Mas, menurut Mas nih, yang belakang coba Mas. Mas kan SIM-nya asli nggak nembak. Mas mah beneran. Nah, menurut Mas bagaimana caranya membuat orang sadar bahwa itu tuh apa namanya rambu lalu lintas itu untuk ditaati? Gimana sih membuat orang sadar itu gimana Mas? Kalau menurut saya ada 2 poin yang harus ditingkatkan ya Pak, kayak kesadaran masyarakat sama kedua penegakan aturan harus lebih tegas. Karena di lapangan penegakan aturan itu masih kurang tegas kalau saya lihat, sama masyarakat. Kurang tegas. Sama masyarakat juga masih kadang seenaknya, kadang lupa haknya di jalan raya gitu. Jadi penegakan hukumnya harus lebih tegas. Menurut Mas gitu ya? Ini pendapat loh Mas. Kalau pendapat itu dilindungi undang-undang sama konvensi internasional. Jadi jangan ada kekhawatiran takut salah, takut disalahin, nggak usah. Karena dilindungi. Itu hak kita. Berbicara, menyampaikan pendapat, baik tulisan itu hak kita loh. Dan makasih banget. Artinya kita perlu penegakan hukum, masukannya gitu kan Mas ya? Betul. Oke. Menurut Neng apa? Kalau menurut saya banyak masyarakat Indonesia yang melanggar aturan itu. Yang pertama itu karena tingginya ego dari seorang pengendara yang melintas dengan sembarangan ataupun parkir sembarangan. Nah di sini kan banyak warga Indonesia yang parkir sembarangan nih, yang memakai bahu jalan. Nah sedangkan itu tuh sangat berdampak bagi seluruh pengendara di sekitarnya. Nah menurut saya pemerintah harus lebih tegas seperti
untuk yang mengambil bahu jalan untuk parkir itu dendanya lebih besar seperti yang ada di luar negeri seperti itu. Biar Jadi- negara kita lebih maju, Pak. Oh iya, oke. Jadi masukannya itu penegakan hukumnya dengan meningkatkan denda. Iya. Dipertegas lagi. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, makasih banget. Kalau Mas sambil lagi main HP ini gimana Mas? Kira-kira sependapat atau ada masukan lain? Gimana? Sependapat sih Pak. Nah, sependapat. Terus kali ada masukan buat kita? Menurut saya benar setuju sama teman-teman yang lain lebih ke pertama masyarakatnya dulu, habis itu hukumnya itu sendiri, karena bukan rahasia umum, bahkan yang malah penegak hukum itu sendiri masih banyak oknum Pak. Banyak oknum. Iya, kita ngejalan orang loh. Oknum kalau yang salah oknum ya. Betul, Iya, Pak. iya. Jadi misalkan kayak masyarakat ketika tidak memakai perlengkapan kendaraan ditilang, sedangkan giliran oknum tersebut tidak memakai perlengkapan dia bisa bebas. Jadi ada Harusnya aparat penegak hukum harusnya yang memberi contoh dulu ke masyarakat itu memberi sendiri, contoh. biar masyarakat mengikuti. Oke, makasih Mas. Jadi kalau menurut saya kesimpulan akhirnya itu kita ini di penegakan hukumnya ya. Kebanyakan mayoritas dari teman-teman itu dari penegakan hukumnya. Bener gak gitu Neng? Iya, Pak. Mas ada masukan lain? Dan sebagai penentunya Pak, Iya. kita itu harus memiliki kesadaran masing-masing. Apalagi dengan faktor lingkungan gitu kan Pak. Dan kita harus juga memahami tentang soal peraturan lalu lintas dengan marka-markanya yang ada stop dulu ataupun berhenti dulu gitu Pak. Untuk masyarakat semua lah gitu. Jadi kita harus sadar diri dulu gitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi makasih banget nih masukan ya. Makasih. No, I said just